Saya ingin mengucapkan salam gereja perjanjian baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine, kuliah terbuka Elias Theological School, ITS hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Saya Erna Dumais dari Sydney, Australia. Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda yang selalu setia untuk mengikuti pengajaran kami dan selalu setia untuk menyaksikan program ini melalui siaran live di Facebook. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga Anda selalu bersemangat di dalam mencari kebenaran Tuhan. Di studio malam hari ini sudah bergabung dengan kami Ibu Renate dari Belanda. Selamat datang Ibu Oike Abraham, juga Ibu Rina Siahaan. Terima kasih untuk kebersamaan. Ibu Marcella Oh juga. ya, ada Ibu Marcella baru bergabung. bergabung. Oke. Sore ini kami mengadakan program khusus yaitu diskusi santai bedah buku yaitu Kitab Ester. Kami mengundang Anda untuk bergabung bersama dengan kami melalui Zoom sehingga kita bisa leluasa untuk berdiskusi, beropini, atau saling mengajukan pertanyaan ataupun pendapat apapun. Diskusi ini akan memperluas wawasan kita. Saat ini saya bersama dengan hambanya, Bapak Pendeta Wanda Dumais. Saya beri kesempatan kepada beliau untuk memberikan ulasan singkat mengenai Kitab Ester ini. Lalu setelah itu kita membuka diskusi dengan audiens yang ada, atau mereka yang menyaksikan program ini secara live di Facebook. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Selamat bergabung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang. Untuk teman-teman yang sudah ada di Zoom kami, saya menyapa sekali lagi untuk Ibu Renata di Amsterdam, Ibu Marcella di Manado, ada Ibu Rina di Batam, Ibu Oike, saya lupa tanya ada posisinya di mana. Nanti sebentar. Di Balikpapan kayaknya. Di Balikpapan ya, di Balikpapan. Baik, saya akan mengulas sedikit ya, karena memang ini adalah diskusi. Lalu teman-teman bisa bertanya, baik yang ada di Facebook ataupun yang ada di Zoom. Anda yang ingin bergabung silakan. Anda bisa menggunakan passcode serta link ID meeting yang sudah tersedia. Nah, Kitab Ester ini adalah kitab yang khusus sekali. Saya tidak tahu apakah sebagian dari kita atau Bapak Ibu yang sudah membaca Alkitab memperhatikan dengan teliti Kitab Ester ini. Kitab Ester ini ada kekhususan tertentu. Pertama, Kitab Ester ini dia ditulis dalam setting orang Yahudi. Begitu ya, kalau baca di sini bicara tentang sejarah orang Yahudi. Lalu Kitab Ester ini kadang-kadang Anda mungkin baca melewatkan saja. Karena apa? Karena kelihatan kok hanya seperti sebuah cerita, begitu ya. Novel. Sebuah cerita. Kok bisa-bisanya kitab seperti ini kok dimasukkan di dalam Alkitab? Dimasukkan di dalam Alkitab. Kenapa begitu? Apa sebabnya? Nah, ini yang akan kita diskusikan malam hari ini supaya kita mempunyai kecintaan akan firman Tuhan, pemahaman, wawasan. Kenapa kitab Ester ini menjadi kitab yang dimasukkan di dalam Alkitab? Dan kemudian selanjutnya mengapa kitab Ester ini menjadi kitab yang layak dibaca? Nanti saya akan tunjukkan kepada kita keindahan kitab Ester ini, gitu. Siapa itu Ester? Sebenarnya mungkin Anda sudah pernah membacanya. Lalu apa perannya? Lalu apa yang memberikan kontribusinya dalam sejarah orang Yahudi? Lalu apa yang mengilhami atau membuat kita bisa tertarik
membaca kitab Ester ini. Kitab Ester ada di dalam Perjanjian Lama, begitu ya. Dan cukup pendek kitab ini begitu. Kenapa harus kita ketahui kitab ini? Saya ingin kita mendalami firman Tuhan supaya kita mempunyai kecintaan akan firman Tuhan, dan ini akan membuat wawasan kita. Saya katakan kepada teman-teman yang belajar di Eleos, ketika kita mengetahui satu rahasia, maka rahasia-rahasia itu terbuka, yang lain akan terbuka, dan pikiran kita juga akan terbuka. Pikiran terbuka, dan beberapa teman bilang, oh iya ya, ternyata Alkitab itu gampang dipahami. Sinkron antara satu dengan yang lain itu sinkron ya. Sinkron sekali. Teman-teman beberapa sudah alami. Saya sendiri mengalami dalam hidup saya. Ketika saya belajar beberapa rahasia ini, terbuka begitu semua pengertian-pengertian Alkitab, menarik nubuatan. Akhirnya saya jadi mengerti. Oh begini maksudnya. Baik, itu pengantar singkat saya berkaitan dengan kitab Ester. Nanti dari diskusi-diskusi baru kita akan muncul penjelasan-penjelasan yang lebih mempertajam kita pada hari ini. Baik, silakan yang ada di rumah maupun yang ada di Zoom. Silakan, apa yang Anda ketahui tentang apa yang ingin engkau tanyakan, ya, Anda bertanya tanyakan, atau berpendapat, silakan. atau ada share opini pengalaman sendiri, silakan berbagi bersama dengan kami supaya kita bisa saling menggali wawasan. Yang ingin juga bergabung di WhatsApp bisa ya, saya sudah berikan nomornya, gunakan kode nomor Australia ya. Jadi +61 lalu nomornya 433 535 015. Sekali lagi +61 kode untuk Australia, lalu nomornya 433 535 015. Baik, silakan teman-teman yang ada di studio, siapa yang lebih dulu akan ini santai aja, tidak ada sesuatu yang harus diburu-buru, lalu tidak ada yang salah atau benar, karena kita sedang berdiskusi, kita akan menggali semakin banyak pendapat, dan ini semakin bagus bagi kita yang belajar. Baik, kalau Anda mungkin masih memikirkan pertanyaan, saya akan kembalikan kepada Bu Erna, nanti Bu Erna yang akan mengajukan pertanyaan. Tapi kalau sudah ada pertanyaan, silakan di unmute dulu mikrofonnya. Tadi saya memang menutupnya, tolong dibuka dulu mikrofon teman-teman yang ada di Zoom, silakan dibuka. Lalu ya, selamat. Halo. Ya, selamat malam Pak Wanda dan Ibu. Baik. Ya, dengan Oike. Oike, terima kasih. Ibu ya, Oike. Di Kalimantan Timur, Balikpapan. Oh, Balikpapan, benar kan? Wah, puji Tuhan. Di Balikpapan. Oh iya, Balikpapan. Ya, dulu saya masih jam 5 di sini. Makanya saya nggak bisa ngaktifkan video karena masih ngurusin si baby. Tapi iya, benar. Kemarin kita sudah lihat ya, ada baby ini fotonya. Terus ada anak lagi perempuan ya? Ada berapa anaknya? Perempuan. Ada berapa anaknya? Semuanya? Anak saya ada 4. Ada 4 ya. Jadi yang baby ini paling terakhir atau? Paling bungsu ya, paling bungsu. Yang 2 sama oma opanya. Kemarin ada yang saya lihat di video, nomor berapa itu? Itu nomor 3. Nomor 3. Nomor 3, baik. Senang sekali bisa bertemu. Saya dulu sering siaran radio di Samarinda, tapi saya nggak tahu apakah Balikpapan mendapatkan siaran itu ya dari. Sulit kalau radio, kami kadang-kadang kurang. Kurang ya. Ya itu juga lama, 10 tahun. Sudah lama. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu begitu. Saya belum terlalu booming mungkin. Oke, baik. Ya, menarik sekali kitab Ester ini. Ya. Kebetulan saya sedikit mulai beberapa waktu belakang ini mulai suka membaca, mempelajari kitab-kitab. Apalagi saya buka Facebook, melihat pengajaran-pengajaran dari Pak Pendeta Wanda.
sangat-sangat menarik. Nah, ini kebetulan Esther yang dibahas. Saya ingin menanyakan ini, Pak Pendeta. Ya. Dalam kitab ini, ya kan, nama Allah tidak pernah muncul dalam kitab Esther. Kalau begitu, mengapa kitab ini dimasukkan di dalam Alkitab? Baik. Oke. Terus? Ya, itu saja sih yang ingin saya tanyakan. Mengapa kitab Esther ini dimasukkan di dalam kitab yang dari ke-39 kitab Perjanjian Lama, salah satunya adalah kitab Esther. Mengapa? Padahal di dalam di dalam pasal-pasal itu tidak pernah mengungkapkan nama Allah, atau ini tidak pernah ada. Kalau saya tidak salah loh ya. Ini pertanyaan besar ini. Saya tahu orang-orang akan bertanya ini karena memang ini pertanyaan utama. Begitu. Ya. Saya akan simpan dulu pertanyaan ini. Baik. Saya akan jawab memang, tapi saya akan tunjukkan dulu dalam screenshot ini untuk memahami kitab Esther ini ya. Kita lihat sebentar supaya kita punya gambaran mengenai kitab Esther ya. Jadi begini, dalam konsep orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu mereka punya Alkitab itu kan disebut dengan Alkitab Yahudi atau Hebrew Bible. Ditulis dalam bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani. Nah, Hebrew Bible ini namanya Tanakh, begitu ya. Nah, namanya Tanakh. Ini adalah kanon Alkitab yang dipakai oleh orang Ibrani atau orang Yahudi. Apa itu artinya Tanakh? Tanakh itu sebenarnya akronim, gitu. Akronim dari ini, kalau T ini adalah Torah, lalu N ini Nevi'im atau kitab nabi-nabi, Nevi'im kan? Atau nabi sebenarnya juga bahasa Ibrani hampir sama dengan bahasa Indonesia, disebut juga nabi atau Nevi gitu ya, Nevi'im gitu. Kemudian KH itu adalah Ketuvim. Jadi T itu Torah. Nah, Torah itu yang disebut dengan, saya mau jelaskan dulu latar belakangnya, baru kita masuk dalam pertanyaan yang tadi. Karena ini pertanyaan besar, saya mau simpan dulu untuk memberi penasaran saudara, dan saya akan kasih puzzle yang mungkin Anda belum pernah dengar seumur hidup Anda mengenai hal ini. Rahasia Tuhan di balik kitab Esther. Mungkin Anda belum pernah dengar. Kalau Anda sudah pernah dengar ya syukur. Tapi saya rasa sebagian besar belum pernah dengar. Saya akan buka rahasia ini malam ini ya. Jadi sabar dulu Ibu Oike di Balikpapan. Pertanyaan ini memang semua akan tanyakan. Jadi saya sebut pertanyaan besar. Nah, Torah itu apa? Jadi Torah itu kan Taurat atau kitab hukum dari orang Yahudi. Itu adalah 5 kitab Musa. Jadi yang disebut dengan Torah itu kelima kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, ini yang disebut dengan Torah. Kita mempunyai kitab Torah ini atau Pentateuch gitu kan? Sama juga kan? Kita menerima kitab ini, 5 kitab Musa gitu. Kalau belajar di sekolah minggu atau dimanapun kita tahu. Jadi yang disebut dengan Torah itu 5 kitab Musa. Kemudian ada yang namanya Nevi'im. Nevi'im itu kitab nabi-nabi kan, tadi saya bilang. Ada nabi-nabi yang terdahulu. Mereka sebut Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, Raja-Raja. Nah, ini sebenarnya yang disebut dengan former prophets ini adalah sejarah. Jadi Nevi'im ini berisi tentang sejarah dan berisi tentang nabi-nabi. Jadi ada Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, Raja-Raja. Kemudian baru ada nabi-nabi yang kemudian yang disebut dengan Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Jadi ingat ya pembagiannya dalam Tanakh tadi saya bilang, dalam kitab suci orang Yahudi. Lalu ada 12 nabi-nabi minor, nabi-nabi kecil. Maksudnya bukan nabi-nabinya kecil-kecil, bukan. Suratnya yang kecil-kecil. Maksudnya disebut nabi-nabi kecil, suratnya yang kecil-kecil. Di dalam Alkitab kita ada nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar. Ini pembagian-pembagiannya saya mau tunjukkan. Jadi ada Yosua, ada Yoel, ada Amos, ada Obadja, Yunus, Mika,
Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, Maleaki, gitu ya. Lalu ada yang namanya Ketuvim atau Ketubim. Itu adalah tulisan-tulisan. Begitu ya. Ini kitab puisi dan tulisan-tulisan lain yang dimasukkan itu adalah Mazmur. Kemudian ada Amsal, ada Ayub, ada Kidung Agung, ada Rut, ada pengkhotbah, ada ratapan, ada pengkhotbah, kemudian Esther ada di sini gitu, ada Esther. Jadi kita tahu Esther itu tempatnya di mana? Oh, di Ketuvim, yaitu tulisan-tulisan. Lalu ada Daniel. Nah, Esther dengan Daniel itu dekat karena memang mereka ada dalam satu sejarah. Ingat, mereka ini berada dalam masa pembuangan. Nanti kalau baca Esther dan Daniel itu kita menemukan Raja Ahasveros. Itu sama mereka itu. Jadi ada dalam satu sejarah. Lalu Esra dan Nehemia, lalu Tawarik. Nah, sekarang kita lihat di dalam katakanlah tulisan-tulisan tadi yang saya sudah bilang. Saya besarkan dulu ini. Saya besarkan dulu. Nah, dalam tulisan-tulisan tadi ada kitab-kitab puisi, kan? Ada Mazmur, ada Amsal, ada Ayub, begitu kan? Lalu kemudian ada kitab yang disebut dengan Five Megillot atau gulungan-gulungan. Nah, gulungan-gulungan ini adalah salah satunya adalah Esther. Jadi Esther ini termasuk 5 kitab gulungan itu. Maksudnya apa ini Pak Wanda 5 kitab gulungan? Kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang selalu dibaca oleh orang Yahudi hampir dalam setiap kesempatan, begitu, untuk upacara-upacara tertentu, begitu. Kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang wajib dibaca, makanya disebut dengan Five Megillot atau 5 scroll. Lalu ada sejarah tadi saya bilang Daniel, Esra, Nehemia, dan Tawarik. Nah, kemudian perbandingan dengan orang Kristen. Jadi orang Kristen menerima semua kitab Perjanjian Lama dari orang Yahudi. Tapi mungkin tadi ada Ibu Oika sudah menyinggung, kok Ibu Oika bilang 39 kitabnya. Sementara orang Yahudi cuma 24. Di mana bedanya Pak Wanda? Sebenarnya tidak ada bedanya. Penjumlahan yang dibuat oleh orang Kristen hanya pembagian-pembagian. Lihat di sini. Tadi katakanlah seperti raja-raja, mereka tidak membagi 1-2 raja-raja. Samuel tidak dibagi 1-2 Samuel. Kemudian apalagi kitab-kitab yang lain yang kita lihat itu mereka tidak ada pembagian-pembagian lain. Sehingga mereka itu jumlahnya tuh hanya 24. Nah, kalau kita lihat di dalam orang Kristen, lihat kita menyebutnya Pentateuch gitu. Atau sama, penta kan 5. Teok itu Taurat, 5 Torah. Itu sama tadi, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi kita di sini membagi kitab-kitab sejarah. Sesudah itu Yosua, Hakim-Hakim, Rut. Nah, lihat di sini 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik. Lihat, kita ada 1-2 Tawarik. Orang Yahudi kitabnya cuma Tawarik saja, cuma Samuel saja, cuma raja-raja. Lalu ada Esra, Nehemia, baru Esther. Jadi Esther ini termasuk kitab sejarah dalam kitab orang Kristen. Lalu orang Kristen punya kitab apa nih? Supaya tahu ya pembagiannya. Kitab wisdom, kitab hikmat. Ada Ayub, Amsal, pengkhotbah, Ayub, Amsal, Ayub, Mazmur, Amsal, sorry. Kemudian ini Ecclesiastes ini pengkhotbah, lalu kemudian Song of Solomon itu Kidung Agung, begitu. Lalu kemudian ada nabi-nabi besar. Nah, tadi saya bilang bukan orangnya yang besar, tapi suratnya yang banyak. Jadi ada Yesaya, ada Yeremia, lalu ada Ratapan, ada Yehezkiel, ada Daniel. Kemudian nabi-nabi kecil, surat-suratnya itu pendek. Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, Maleaki. Nah, oke. Sampai di sini jelas ya. Jadi untuk kanonisasi tadi ada pertanyaan. Kenapa dimasukkan sebagai kanon? Nah, saya sudah tunjukkan, tapi alasannya masih saya simpan. Ini kartu truf istilahnya. Saya belum akan membuka pertanyaan Ibu ini. Simpan dulu Ibu, nanti kita akan buka tahap selanjutnya. Tapi
tapi saya akan jawab itu ya. Jadi saya buka dulu mengenai apa pembagian-pembagian kitab. Jadi pertanyaan ini belum dijawab, kita simpan dulu ya. Baik, ada yang lain lagi bertanya? Silakan, baik yang di Facebook maupun yang di Zoom. Silakan. Selain pertanyaan dari Ibu Oike tadi, pertanyaan itu akan kita simpan. Saya akan berikan rahasia besar yang berhubungan dengan pertanyaan itu. Silakan teman-teman yang di studio. Kalau teman-teman di studio masih berpikir-pikir, nanti Pak Pendeta. Bu Erna akan. Ya, baik. Ya, silakan Pak Ferry. Dari Pak Ferry dari Sydney, Australia. Ini rumahnya dekat dengan saya. Silakan. Pak Pendeta, waktu dulu kan ya, saya kan suka pergi ke gereja yang lain ini salah satunya. Ya. Nah, terus si ini pendeta ini bilang katanya gitu. Nanti kita akan menjalankan doa Esther. Kenapa itu kok pakai doa itu, Pak Pendeta? Kenapa ada dosa? Padahal di dalam Esther itu tidak ada doanya. Ada doa. Mungkin puasa kali. Puasa kali, Pak Ferry, bukan doa. Iya. Puasa. Karena di kitab Esther itu tidak ada istilah doa, tidak pernah ada ungkapan doa, tidak ada hal-hal yang religius di dalamnya, sehingga iya, betul. ini ada hubungan juga. Ada hubungannya dengan Ibu Oike Abraham itu. Kenapa tidak ada kata Allah dalam kitab Esther? Tidak ada kata Allah, tidak ada kata berdoa, tidak ada kata menyembah, pokoknya yang berbau-bau rohani tidak ada. Begitu kok bisa gitu? Ibu Esther tadi udah tanya. Ibu Oike Abraham. sorry, Ibu Oike udah tanya tadi. Nah, ini kita akan jawab. Tapi Pak Ferry, ya saya luruskan. Mungkin bukan doa, puasa kali. Puasa ya. Esther. Tapi berhubungan selalu rata-rata begitu gereja puasa begitu ya, rata-rata bilang mau doa puasa Esther selama 3 hari 3 malam tanpa makan tanpa minum. Doa puasa. Semua begitu rata-rata. Sorry Pak Ferry, maaf saya terus terang saya mengkoreksi itu, tapi saya baru tahu Bu Marcella katakan rupanya memang ada ya. Itu memang maksudnya. begitu semua gereja-gereja bilang. Terima. Oke. Terus puasa Pak Ferry yang begitu Pak. Itu aja ya, baik. Nah, ini sebenarnya kesalahan-kesalahan yang perlu dikoreksi. Begitu banyak orang kan di dalam mengikut Tuhan, mereka berusaha menjimatkan sesuatu yang dari Alkitab. Dipikir kalau sesuatu yang ditulis di Alkitab itu kita lakukan, maka kuasanya itu terjadi. Sebenarnya Esther tidak pernah menyuruh orang berdoa, tapi dia menyuruh orang berpuasa begitu. Di situ ada puasa, memang tidak makan dan minum karena waktu itu mereka ada situasi yang mendesak. Saya kira ini sebenarnya saya ingin koreksi, ini salah sekali tindakan seperti ini. Begitu, mengambil sesuatu kejadian lalu menaruhnya di dalam konteks masa kini. Begitu. Memang ada puasa Esther. Tapi apa maksudnya puasa Esther itu? Begitu. Apakah puasa Esther itu mengandung satu jimat sehingga doa-doamu dijawab Tuhan? Di Alkitab aja Tuhan Yesus tidak pernah menyarankan puasa. Begitu. Saya pikir mereka hanya mengutip sesuatu yang sebenarnya mereka tidak mengerti itu, Pak Ferry. Begitu saya bilang. Mungkin balik pertanyaannya mesti ditanya ke mereka, kenapa ya mereka silakan. Mungkin dari gembala kali ya, dari gembala. Waktu itu saya pernah tinggal di Batam dan teman saya mengikuti doa puasa 3 hari 3 malam, nggak makan nggak minum Esther, dan saya nggak pernah mengikuti karena nggak mau lah. Nggak mati. Tapi nggak mati. Cuma jadi kurus kan. Itu kan doa mau minta sesuatu. Maksudnya ini 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum begitu? Iya. Ada kok teman saya namanya Susan di Batam. Begitu. Ini namanya menyiksa diri. Kalaupun dia nonton saat ini syukur-syukur lah ya kalau dia nonton. Tapi anak dia
lah yang berteman dengan saya di FB. Nah, dia itu Baru dengar, Kang. ada doa puasa itulah, itu ajaran dari pendeta Paulus itu yang ada di GBI El Shaddai Batam. Oh, ini Ya, namanya kasih tahu. namanya menyiksa diri ini di dalam agama-agama pagan itu untuk mendekati Tuhan itu menyiksa diri kan? Mereka melakukan sesuatu. Di Manado kan ada itu Encik Pia, itu kan Encik Pia tahu nggak yang kalau acara-acaranya itu ditusuk, ya kan? Pekong itu di Pekong. Tapekong. Nah itu mirip itu dengan Tapekong itu Encik Pia. Iya benar-benar. Nggak bisa dong masa orang Kristen menyiksa. Makanya saya bilang puasa 3 hari 3 malam mati dong begitu. Kenapa? Beda tipis dengan yang di Filipina dong. Penyiksaan. Begitu. Jadi Pak Ferry ini ada tambahannya. Terima kasih Bu Marcella ya. Waduh, payah juga ini kalau ternyata banyak sekali hal-hal yang kita lihat sangat ekstrim dalam kekristenan. Nggak tahu mencapai apa. Silakan yang lain lagi yang ingin berdiskusi dengan kita atau berpendapat, nggak apa-apa berpendapat, mempunyai pendapat sesuatu yang diskusi dengan kita atau berpendapat ya. Pendeta boleh bertanya lagi? Ya boleh. Silakan Ibu. Boleh. Iya, oke. Ester 9 ya tentang pesta Purim. Nah, tentang pesta Purim. Iya, Festival Purim. Iya, apakah itu dalam zaman sekarang itu ada nggak gereja atau nggak usah deh gereja, apakah Yahudi masih merayakan acara pesta tersebut sampai sekarang? Dan apa sih pesta Purim itu? Baik. Pertanyaan yang bagus sekali, betul. Jadi disinilah sebenarnya yang perlu kita lihat berkaitan dengan Ester. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Purim? Purim itu berasal dari kata pur, artinya mencabut undi. Mencabut undi. Nah, begini saudara, ini Ester ini kalau kita lihat, kita baca kitab Ester ini merupakan rancangan jahat dari iblis untuk membinasakan orang Yahudi. Jadi gerakan antisemitik itu, antisemitisme itu sudah tumbuh jauh sekali. Pertama kalau kita lihat, ketika orang Yahudi itu mau dibinasakan, itu terjadi di zaman Fir'aun. Oke, ingat baik-baik, Fir'aun pernah menyuruh membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Ya kan? Lalu Musa berhasil disembunyikan. Tidak berhasil menghancurkan di situ, rancangan Fir'aun terakhir ingin membunuh orang Israel betul-betul sampai mati, begitu ya. Tapi Tuhan meluputkan. Nah, kalau kita lihat di dalam Ester terjadi lagi peristiwanya, orang yang namanya Haman. Haman ini adalah chief minister dari Kaisar Ahasveros. Jadi orang kedua itu, orang yang punya kuasa besar, dia merancangkan atau membuat plot untuk membunuh orang Yahudi. Nah, sebelum saya masuk di sini, ini jadi orang Yahudi memang susah. Gitu saudara. Dari dulu hidupnya terancam. Saya diskusi dengan istri saya, kenapa ya kok orang sekarang mau pengen jadi orang Yahudi begitu, padahal jadi orang Yahudi itu dikejar-kejar mau dibunuh, dibenci juga, bukan cuma dibenci mau dibunuh kan? Iya. Nah, di zaman Perang Dunia Kedua itu pembunuhan terbesar orang Yahudi terjadi di zaman Hitler Nazi, yang dikenal dengan Holocaust itu, di mana 6 juta orang Yahudi dibunuh secara terbuka, secara massal. Ini kalau saya membaca ini, hati saya sakit juga lihat kok bisa manusia begitu ya. Jadi orang-orang mau mengejar-ngejar orang Yahudi ini seperti binatang dikejar. Kami punya teman di sini
Saya bercerita dengan dia bilang, apa kami itu dari Jerman. Ada juga seorang teman kami, dia kakeknya dari Austria. Ada juga dari Austria. Jadi mereka melarikan diri dengan kapal, datang ke Australia, itu karena dulu kan dikejar-kejar. Oleh pertolongan Tuhan, mereka akhirnya selamat. Nah, orang-orang yang selamat itu sekarang itu jadi bos. Orang-orang Yahudi itu hebat-hebat di sini. Mereka jadi orang-orang kaya, orang terpandang dan sebagainya. Tapi mereka tersebar ke seluruh dunia. Nah, kebencian terhadap orang Yahudi itu, tadi saya bilang pertama terjadi di zaman Firaun, nah kemudian terjadi di zaman Raja Ahasweros. Nah sekarang, karena ada pertanyaan itu, saya akan menjelaskan. Jadi Ahasweros ini, di zaman, dia adalah Kaisar Persia. Ingat, orang Israel pernah mengalami masa-masa kegelapan, yang saya sudah katakan kalau yang ikut kelas eksegesis Wahyu, ada 4 bangsa besar yang menguasai. Yang pertama Babel, orang Israel dibuang atau Yahudi dibuang ke Babel. Sesudah Babel, Persia. Nah, habis Persia, habis itu Greece, Yahudi, Yunani. Lalu kemudian Roma, ya. Nah, sekarang ini pembuangan yang bangsa kedua, Persia. Ahasweros adalah kaisar Persia. Nah, saudara, di sini kalau kita lihat, Ahasweros ini sebenarnya pada waktu itu, ya, dia membunuh istrinya yang bernama Ratu Vasti. Kalau kita baca di dalam Alkitab ini, memang tidak dijelaskan rinci, tapi sejarah mengapa Ratu Vasti ini dibunuh. Karena pada waktu itu Ahasweros ini pada ulang tahun ketiga pemerintahannya, dia buat pesta. Buat pesta besar, 180 hari dia bikin pesta. Kemudian dia mau ingin tampilkan istrinya yang cantik itu, Ratu Vasti atau Wasti di dalam bahasa Indonesia. Nah, di Indonesia tidak dijelaskan, dia ingin memperlihatkan kecantikannya kepada tamu-tamunya. Tapi sebenarnya sejarah yang sebetulnya Ratu Vasti ini diminta telanjang di depan tamu-tamunya. Tentu saja ratu ini tidak mau begitu kan. Kalau Anda baca di dalam Esther, kok ratu ini, coba baca, membangkang perintah raja, dia tidak mau menunjukkan kecantikannya. Bukan hanya menunjuk, orang sekarang kalau disuruh menunjukkan kecantikan ya pasti mau lah. Orang aja yang udah tua di Facebook dibikin itu, saya sampai-sampai nggak kenal teman-teman saya di Facebook. Ini saya tahu ibu Face app itu jadi mudah sekali. Saya pikir siapa begitu ya. Jadi orang itu mau pingin tunjukkan mukanya itu ya, itu sebenarnya senang begitu. Tapi ini bukan menunjukkan muka. Vasti ini disuruh telanjang di depan apa itu tamu-tamu daripada Raja Ahasweros, Kaisar Ahasweros. Tentu dia tidak mau. Nah, karena Vasti membangkang perintah raja, maka saat itu juga raja merasa malu sekali. Memang waktu itu rajanya mabuk gitu. Masalahnya dia minum anggur, dia mabuk. Dalam kemabukannya dia tiba-tiba membuat titah. Ayo panggil itu Vasti, kamu harus begini-begini. Namanya orang tidak beriman kan, itu bangsa pagan. Mereka tuh pesta-pesta begitu. Jadi dia suruh apa aja begitu. Nah, ratu ini tidak mau, akhirnya ratu ini dibunuh. Begitu. Sesudah ratu dibunuh, kemudian raja bertanya kepada orang-orang, bagaimana ini? Dibuat hukum bahwa semua wanita harus taat kepada laki-laki, kepada suaminya. Kalau tidak mau melakukan, maka akan mendapat hukuman raja. Jadi raja membuat satu aturan yang baru, bahwa suami harus ditaati. Apapun perintah suami harus ditaati. Nah, sesudah itu Esther ini, atau namanya Hadasa. Jadi Esther ini artinya bintang, gitu ya, star. Itu arti kata Esther, bintang. Hadasa ini nama Yahudinya, dia sebenarnya adalah salah seorang yang dibuang ke Persia. Tapi pada waktu itu sudah terjadi pemulangan ke Yerusalem, pemulangan pertama, tapi mereka tidak pulang, mereka masih ada di ibu kota. Nah, pada waktu itu Raja Ahasweros mengumumkan mencari permaisuri pengganti.
cari siapa wanita yang paling cantik. Kalau saudara baca di sini, ini merupakan cara Allah yang luar biasa. Jadi Esther ini atau Hadasa ini terpilih menjadi orang lalu yang disukai, pertama masuk kriteria cantik, memang dia sangat cantik, lalu kedua raja jatuh hati kepadanya. Nah, kita lihat di sini. Nah, saya mau tunjukkan di sini kitab Esther yang luar biasa ini adalah apa? Satu, ingat baik-baik ini, bahwa Allah bekerja secara silence di dalam hidupmu. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah, kok kayaknya kok tidak dijawab doa saya. Jangan salah saudara, Tuhan bekerja dalam diam. Allah yang mengontrol rencana hidup kita begitu. Jadi Allah memegang janjinya. Allah setia kepada janjinya dan Allah mengontrol segala keadaan. Lihat, bukan kebetulan Esther terpilih. Mengapa? Karena nanti ternyata orang Yahudi akan dibinasakan. Nah, Esther inilah yang menjadi satu kunci penyelamat orang Yahudi. Jadi satu dalam kitab ini, bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu, mengontrol keadaan, providensia. Saya sudah jelaskan kata providensia dari kata pro dan fide. Pro itu artinya sebelumnya, fide itu melihat. Jadi semua dalam kita itu sudah ditetapkan di dalam kekekalan. Jadi Allah sanggup membalikan rencana apapun yang terjadi dalam hidupmu, entah itu kegagalan, kesialan, dan sebagainya, dan Allah bisa pakai untuk hormat dan kemuliaannya. Jadi percaya saudara ya, setiap kita ada di dalam rencana Allah. Jangan takut menghadapi hidup ini. Di dalam kitab Esther terbukti, lihat, orang seolah-olah tidak ada kata-kata rohani dalam kitab Esther ini. Nah, saya juga akan menjawab kitab Esther ini. Memang kitab Esther ini sebenarnya masuk tulisan-tulisan ini semacam sebuah novel begitu ya. Semacam sebuah novel sekuler. Jadi dunia sekuler, kita lihat dalam dunia sekuler Allah bekerja begitu ya. Kalau kita lihat tidak ada semacam orang melupakan Allah, tidak ada kata Allah di situ, tapi saya akan jawab di situ nanti ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan dari Ibu Oike Abraham tadi, apa itu Purim? Tadi saya bilang Purim itu mencabut undi. Mengapa? Karena Haman bin Hamenadat itu anak dari Raja Agag. Dia ingin membinasakan orang Yahudi, lalu dia mencabut undi. Tanggal berapa ini orang Yahudi akan kita lenyapkan. Nah, ketika dia membuang undi itu namanya Purim. Begitu. Jadi Purim adalah peringatan dibebaskan orang Yahudi atau terlepasnya orang Yahudi dari rencana jahat. Itu artinya Purim ya. Jadi dari rencana jahat untuk membinasakan. Apakah masih dilakukan Purim ini? Masih. Setiap tanggal 13 bulan Adar, bulan ke-12 dalam bulan Yahudi, jatuh pada sekitar bulan Februari itu ya, bulan Adar, bulan ke-12. Begitu, 13, 14, 15. Jadi di mana orang Yahudi bersuka cita itu nanti bagi-bagi makanan ke tetangga, saling bertukar makanan. Karena bersuka cita bahwa Tuhan telah melepaskan. Sudah mau jam 6. Akan sebuah nubuat nanti di masa depan. Kuncinya mana? Kuncinya mana? Menolong orang-orang Yahudi dari segala kesulitan mereka. Baik, jadi itu ya jawaban saya untuk Ibu Oike Abraham ya. Mengenai kata Purim masih dilakukan, tapi ini upacara untuk orang Yahudi. Makanya tadi kitab Esther salah satu kitab yang saya bilang tadi Megilot. Ketika Purim, kitab Esther itu dibacakan pagi dan sore. Begitu. Jadi dari 5 kitab Megilot itu 5 gulungan. Mood ini mah di mood. Baik, ada lagi yang mau bertanya untuk berdiskusi, silakan yang dari studio. Pak. Ya. Ya, tadi Ibu Rina. Tadi Bapak menjelaskan ya, kenapa Ratu Wasti akhirnya dibunuh oleh
Raja Ahasius. Cuma di mute nggak kedengeran Saya kamu mau juga mendengarkan faktanya, katanya karena sebenarnya diminta telanjang gitu ya Pak ya. Ya betul. Iya. Nah, sementara di Alkitab kita kan disampaikan untuk menunjukkan kecantikan Ratu Wasti. Kecantikan dari Ratu Wasti itu. Ya. Jadi saya boleh minta penjelasan ini apa sejarah bukan sejarah apa ya? silsilah. Referensi. Referensinya gitu. Referensi dari yang Bapak sampaikan tadi, karena saya sendiri baru kali ini mendengarkan faktanya adalah seperti itu begitu Pak. Jadi saya belum pernah mendengar hal ini begitu. Jadi mungkin supaya lebih akurat bahwa kita tidak mengarang-arang atau apa begitu Pak. Makasih Pak. Baik. Untuk referensi nanti saya akan kasih ya untuk bukunya ya. Saya tidak akan taruh di sini bahwa sebenarnya di dalam sejarah memang seperti itu. Jadi memperlihatkan kecantikan telanjang dengan cara telanjang. Jadi memang mereka punya pesta-pesta itu adalah pesta-pesta yang Kan cantik di raja. vulgar begitu ya. Wanda menurut Tapi referensi itu ada. Jadi Saya akan kasih kepada Ibu Diana malam ini. Ibu Riana. Ibu Rina Ibu Rina. Malam ini dari kita tidak akan tunjukkan dulu referensi itu ya karena bersifat teknis. ke Persia. Begitu. Baik. Tapi Ada balik pertanyaan lain? karena Pak dia mau Ferry tolong dikecilin Pak Ferry. Pak Ferry, Ferry tolong minta di-mute. tolong di mute suaranya terdengar Pak Ferry. Ya, oke. Baik. Terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Silakan yang melihat melalui live di Facebook, kalau ingin bertanya, kami persilahkan juga. Kalau tidak ada, saya mau jawab masalah kata Tuhan dan rahasia di balik itu, gitu ya. Gitu. Ada yang mau bertanya mengenai mengenai kitab Ester? Silakan teman-teman yang di Facebook Zoom juga. atau di Facebook, kalau mau bertanya silakan dibuka apa saja atau mau berpendapat gitu. Belum ada sebenarnya. Belum ada. Kalau belum ada, saya akan membuka satu rahasia yang berkaitan dengan Marcella is really beautiful. siapa itu? Al-Faqran itu. Kacet. Oke. Mana you gonna die bro? Di mute aja. Ya, oke. Sekarang coba lihat ya. Anak itunya. Salah. Oh, ada yang itu ya. Sebentar ya. Oh, ada yang itu sepertinya dia itu. Oh, iya. Ini ada yang coba hack ini. Saya coba matikan dia punya security ini. Sebentar ya. Karen itu tadi ya. Kayaknya. Oh, iya. Sebentar. Oh, iya. Nggak benar dia tadi. Anda lihat tadi kan? Saya buka, dia lalu menulis sesuatu. Saya lupa lock untuk share-nya itu sehingga dia bisa. Ada orang mau coba hack kita punya itu ya. Nggak tahu dari mana itu masuk gitu. Nah, sekarang saya mau coba jawab masalah kata Tuhan. Ya, mengapa kitab Ester itu, kita masih ada beberapa menit, Tidak ada kata Tuhan. tidak ada kata Tuhan. Sebenarnya di dalam kitab Ester itu ada akrostik, ada puzzle yang menuliskan kata Tuhan, tapi orang harus memperhatikan dengan baik.
Yang pertama coba buka Ester 1 ayat 20, lihat. Tapi ini adanya di dalam bahasa Inggrisnya. Ibrani. Oh. Jadi ini coba lihat di monitor yang saya buka. Dalam monitor yang saya buka, Ester 1 ayat 20, lihat di sini ada puzzle. Cuma Anda mesti menyelidikinya dengan teliti. Lihat di sini, Ester 1 ayat 20, ada perkataan yang disebut dengan dalam bahasa Ibrani, hi fekal hanasim yitenu. Atau itu sebenarnya di ujung ayat yang dia katakan mengenai hai istri-istri. Coba lihat dalam Ester 1 ayat 20 bunyinya apa itu. Nah, ini ada akrostik nama Tuhan. Lihat ya. Dituliskan secara terbalik. Ini rahasianya ini. Jadi ini lihat. Y, ya, H, W, H. Bisa dilihat nggak? Y, H, W, H. Ini dari sini dia. Y, jadi Yod. Y, H, W, H. Yod, Hey. Kemudian wow dan hey. Seharusnya kan wow, maksudnya hey, wow, kemudian hey, yod. Gitu kan? YHWH kan? YHWH gitu ya. Tulisnya terbalik. Jadi ini rahasianya sebenarnya harus diteliti dengan baik bahwa ada password tertentu yang digunakan di dalam kitab Ester yang sebenarnya menunjuk pada nama Tuhan. Dia bilang di sini bagi semua istri haruslah menghormati suaminya, gitu kan? Ester 1 ayat 20. Kemudian di dalam Ester 5 ayat 4. Ester 5 ayat 4 kembali lagi ada kata YHWH. Dalam tulisan Ibrani, harus diperiksa dalam tulisan Ibrani. Makanya nanti kalau mau ikut kelas Ibrani, saya tunjukkan ayat ini. Dibilang Yabo Hamelek Pehaman Hayom. Begitu ya. Jadi di situ juga ada Yod, Hey, Wow, Hey. YHWH keluar lagi dalam bentuk yang terbalik gitu. Yod. Ya. Kemudian yang ketiga, jadi ada 4 di sini, lalu yang terakhir itu nama Allah. Kemudian nama Allah yang dia bilang aku adalah Allah gitu. Aku adalah aku. Kemudian Ester 5 ayat 13. Ester 5 ayat 13. Kembali lagi di sini ditulis C, ya. Ini ada nama lagi ini. C, E, Nen, V, So, V, Lei, begitu. Jadi dibaca ke sana lagi YHWH, gitu ya. Kemudian ada yang keempat, Ester 7 ayat 7. Ester 7 ayat 7. Ada lagi ini. Katanya lagi di sini Ki Kaleta Elif Hara'ah. Begitu ya. Jadi kembali lagi dia itu. Kalau kita lihat itu. YHWH. Lalu yang terakhir mengenai yang kelima ini yang EHY. EHY, Eser, EHY. Jadi E-H-Y-H gitu ya. I am. Itu di dalam Ester 7 ayat kelima. 7 Ester 7 ayat kelima itu ada huruf itu. Jadi akrostik itu artinya puzzle.
Pasal ini harus dicari dan ini Harus dipelajari. bukan saya yang cari ini. Ini Mungkin akrostik ini ditemukan, sudah banyak yang menggunakan akrostik ini dan sudah diajarkan begitu oleh banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Kalau nggak salah yang mengajarkan salah satu adalah Bullinger, ya. Profesor Bullinger. Jadi di sini ada kemudian ada hey, ada yod, kemudian ada he. Gitu. Eser, Nah, sebenarnya tadi saya sudah menjawab berkaitan dengan pertanyaan mengapa tidak ada kata Tuhan, karena ini merupakan satu buku yang pure menulis tentang sejarah Israel. Itu satu. Kedua, buku ini sudah dimasukkan di dalam kanon, ya. Jadi orang percaya, orang Kristen sudah menerima buku ini sebagai kanon karena orang Yahudi sudah memasukkan buku ini sebagai kanon. Dan kita menerima semua kanon daripada orang Yahudi masuk di dalam kanon orang Kristen. Cuma ada persoalan. Mengapa? Karena ada pertanyaan-pertanyaan bahwa orang Katolik memasukkan buku Ester yang kedua. Begitu karena Ester dipikir tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata doa, maka ada tambahan kitab Ester di dalam Deuterokanonika itu nanti berisi doa Mordekai, doa Ester, dan ada kata-kata Tuhan. Nah, sebenarnya saya ingin memberitahu bahwa Alkitab itu tidak boleh ditambah dan dikurangi. Ya kan, kita sepakat bahwa Alkitab itu ya itu aja, nggak boleh ditambah, dikurang. Berarti kalau ditambah, ya kita tidak menerima hal itu. Cuma di dalam Alkitab orang Katolik ada begitu, karena mungkin karena diserang-serang Ester tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata doa dan sebagainya, kok sekuler sekali nih Ester ini malah menulis. Nah, tadi juga ada pertanyaan dari Bu Diana, itu saya mau hubungkan orang-orang meragukan kitab Ester ini atau dengan tadi tidak ada kata Tuhan dan tadi ada pertanyaan dari mana tuh Pak? Nah, di dalam kitab Ester itu ada banyak sebenarnya yang kita baca tentang kebiasaan-kebiasaan Persia di situ mengenai minum-minum dan sebagainya, begitu, jadi pesta-pesta. Jadi itu sebabnya salah satu alasan ada pendapat yang mengatakan bahwa kata Tuhan tidak dimasukkan karena akan merendahkan kredibilitas Tuhan, begitu. Jadi memang dibiarkan seperti apa adanya, jadi seperti sebuah buku sekular lah begitu ya. Jadi makanya saya bilang tadi novel untuk yang tidak ada kata Tuhan sama sekali. Jadi seperti sebuah buku cerita. Tapi orang Yahudi memasukkan kanon karena memang sejarah tadi ada dalam pembuangan, ya. Raja Ahasveros itu ada, dan Ester ini memang orang Yahudi. Lihat bagaimana Tuhan memasukkan orang Yahudi, akhirnya dia menjadi ratu di Persia. Lalu ya bagaimana orang Yahudi diselamatkan Tuhan. Kemudian muncullah Purim itu. Festival Purim. Begitu. Jadi sebenarnya ada Bu Diana banyak di dalam buku-buku sejarah, tapi nanti saya kasih itu. Saya memang tidak masukkan di sini karena terlalu teknis. Ada itu tadi. Memang pesta mereka itu memang pesta yang sangat itu sekali. Ya, orang-orang ini bukan bangsa bertuhan begitu. Jadi betul-betul begitu mereka betul sekuler. Silakan, masih ada sedikit waktu lagi. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, silakan Ibu Rina lagi. Terima kasih untuk jawabannya. Tadi kan Bapak sebut di awal tadi tidak ada doa atau puasa
secara atau rohani di dalam kitab Ester. Bapak kan menyebutkan bahwa Ester itu orang Yahudi, bukan tentunya orang yang percaya kepada Tuhan. Yahweh. Apa bagaimana? Dan Bu Oike dimatikan dulu mikrofonnya, boleh? Ya. Ya Bu Diana, Bu Rina. Bu Rina silakan diulangi. Ulang lagi. Ya, saya ulang ya Pak. Tadi kan tadi ada pertanyaan Pak siapa tadi mengenai doa puasa Ester. Lalu Pak Bapak Ferry. Pertanyaan dari Pak Ferry. bahwa tidak ada doa 3 hari 3 malam kitab Ester begitu. Ya. Nah, terus tadi Bapak menyampaikan bahwa Ester ini adalah dalam arti Allah memelihara orang Yahudi gitu ya. Orang Yahudi termasuk Ester lah di dalamnya orang Yahudi yang dipilih dan dipakai Tuhan gitu. Jadi ketika mereka berpuasa atau berdoa saat itu seperti apa yang saya sedikit agak jadi bingung Pak, berpuasa yang bagaimana yang mereka lakukan, untuk siapa dan bagaimana begitu. Oh, begitu. Ya. Sebenarnya tadi kuncinya sudah ada, bahwa memang bentuk-bentuk rohani tidak ditulis di dalam Ester ini, karena ini memang sebenarnya ditulis dalam konteks yang sekuler, begitu. Jadi tidak ada konsep Allah, kan terbukti kata Tuhan, kata doa dan sebagainya. Tapi orang Yahudi tetap, kalau dikatakan mereka berpuasa bagaimana, ya mereka tetap berpuasa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Hanya memang penulis tidak secara orang ini tidak menuliskan buku ini untuk sebagai satu buku yang bersifat technical, spiritual, bukan. Tadi saya sudah bilang bersifat sekular gitu. Jadi semacam satu buku yang betul-betul buku yang murni bisa dibaca oleh orang lain tentang sejarah orang Yahudi. Tapi bagaimana caranya mereka berdoa ya? Ya sama aja. Puasa itu kan sudah dikenal oleh orang-orang Yahudi, merendahkan diri. Betul nggak? Kalau mereka sedang mencari Tuhan, mereka merendahkan diri. Mereka memakai kain kabung, bahkan menaruhkan abu di kepala mereka, begitu. Itu yang diajarkan oleh Torah. Dan orang-orang Yahudi masih mempunyai buku Torah mereka itu. Cuma di dalam pembuangan, saya tidak tahu apakah mereka masih tetap mempraktekkan itu dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari konsep ini ya, kita bisa asumsikan, kita pakai saja asumsi bahwa mereka ya karena mereka adalah umat Allah, mereka menyembah kepada Allah dan meminta supaya Allah menyelamatkan. Ini masalah yang serius kan, masalah bangsa di mana mereka terancam mau dibunuh, genocide pada waktu itu. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan membuat kebetulan-kebetulan. Jadi tetap Ibu Rina, tetap konsepnya tetap sama, hanya tidak dimasukkan di dalam kitab Ester karena sekular. Makanya kata Tuhan tidak ada, tapi kita melihat Allah yang bekerja secara silence gitu. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi saya menyambungkan juga sedikit dengan Ibu siapa tadi ya, Marcelia, yang dia sebut di Batam Gembala yang menganjurkan demikian begitu ya, doa puasa. Nah, puasa 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Nah, dari penjelasan Bapak ini menurut saya bahwa masih relevan kalau misalnya kita apakah masih relevan kita menerapkan seperti doa puasa Ester itu begitu. Katakanlah misalnya bangsa kita dalam situasi yang bagaimana atau satu keadaan yang bagaimana gitu. Jadi mungkin begitulah alasan orang-orang Kristen yang lainnya mengikuti puasa ini gitu. Karena meyakini bahwa ya puasa doa mereka itu memang yang untuk Tuhan, untuk satu keadaan tertentu. Nah, jadi bagaimana itu masihkah relevan untuk sekarang begitu? Kalau dari penjelasan Bapak, saya berpikir bahwa ya tidak ada masalah. Misalnya seandainya ada saudara-saudara kita yang mengatasnamakan puasa Ester begitu, mencontoh puasa Ester. Bagaimana ini pendapat Bapak? Itu persoalannya memang konteksnya adalah konteks Yahudi. Berbahayanya adalah setiap konteks Yahudi itu kita rohanikan. Contoh,
bukan hanya puasa Ester, kan persepuluhan itu konsep Yahudi yang terbang jauh sampai di gereja Perjanjian modern. baru. Saya sudah jelaskan bahwa gereja modern itu sebenarnya memberlakukan persepuluhan sejak tahun 800, itu diancam dengan hukuman. Tahun 800 itu teorinya. Begitu. Jadi sebenarnya ada banyak kebiasaan-kebiasaan perjanjian baru yang harusnya kita lakukan. Jadi jangan membawa kebiasaan-kebiasaan Yahudi itu untuk dikontekstual ke masalah gereja, karena ini akan menjadi clash budaya. Nanti kita selalu yang jadi konteks Yahudi akan kita kontekstualisasi. Puasa itu satu, Sabat begitu. Kenapa orang melakukan Sabat? Karena tadi bahwa orang Yahudi juga melakukan Sabat. Terus akhirnya apa yang Bu Diana tanya itu sebenarnya konsep yang besar yang namanya replacement theology. Ini bukan konsep yang baru. Replacement theology itu adalah konsep yang membawa pemikiran bahwa gereja itu menggantikan orang Israel sebagai penerima janji-janji Tuhan. Jadi semua yang dilakukan oleh orang Yahudi itu ditiru oleh gereja. Mengucapkan kata Shalom. Saya sudah terangkan itu. Terus ya tadi itu apa manfaatnya melakukan doa puasa Ester? Karena doa puasa Ester itu memang cuma khusus untuk mereka, dan itu terbukti saat itu adalah Hari Raya Purim terjadi. Kita masih banyak hal yang lain kita bisa lakukan. Menirulah dalam konteks gereja perjanjian baru. Masih banyak hal yang bisa kita tiru tanpa menuliskan. Ya Ester aja kita nggak ngerti bagaimana cara mereka berpuasa. Kenapa kita harus memindahkan itu kepada perjanjian baru gitu. Itu maksudnya. Sehingga banyak mungkin lebih keren kali. Iya, terus tahun kadang-kadang kita akhirnya mengatakan ini tahun apa ini? Iya, tahun ini sekarang 5 tahun Ayin. 81 katanya ini tahun Ayin, atau artinya bukalah mulutmu lebar-lebar begitu. Itu biasanya si Miko itu yang suka bikin konsep begitu, nggak ngerti konsep itu. Buah sulung akhirnya dipraktekkan, gaji 1 bulan harus diberikan setiap tahun. Konsep-konsep ini merusak itu. Tahun apa itu namanya? Biasanya mereka gereja tulis besar-besar itu the year of apa itu. Saya suka lihat itu di gereja ditulis besar-besar. Tidak ada perubahan. Apakah ada perubahan hal itu terjadi? Coba saya tanya ke Bu Diana, perubahan apa yang terjadi dengan hal itu? Tidak ada. Gereja mau yang keren-keren, tapi dalam tingkat yang aplikatif tidak pernah terjadi. Jadi yang terpenting itu Bu Rina, pengajaran itu penting. Pengajaran itu harus kita terapkan di gereja. Itu yang terpenting. Kalau aplikasinya akan terjadi kalau pengajarannya benar begitu. Kayak tadi tuh misalnya saya kan sering dengar tuh nubuatan. Coba banyak nubuatan. Kemarin ada orang dari Belanda bernubuat untuk Indonesia begitu, katanya begini. Nggak pernah terjadi. Nah kita kan suka yang begitu supaya keren, cepat, puasa Ester apa sebagainya. Apa puasa itu? Apakah seperti itu? Mereka berpuasa dalam konteks yang memang saat itu mereka butuhkan. Kalau tidak ada itu yang mereka tidak lakukan. Kenapa kita tidak melakukan hal-hal lain yang lebih bermanfaat, menjelaskan kepada jemaat supaya aturan atau praktek-praktek beriman itu terjadi sesuai dengan pengajaran. Itu yang saya tentang maksud dibalik itu, Bu Diana. Kalau kegiatan-kegiatannya banyak sih bisa diambil, disesuaikan. Teori cocok logi itu tadi. The year of Ayin. Artinya apa? Mulut katanya harus dibuka lebar-lebar. Kalau year of Ayin, jangan suka fitnah orang, jangan suka gosip orang. Katanya begitu. Ya diambil-ambil aja, dicocok-cocokin. 57, 80 kan Israel tahunnya berganti kemarin baru. Saya sudah ajarkan itu Tisri itu kan. 5780 itu tahun Ayin, sebelumnya tahun Pei itu. Tahun Pei itu
adalah apa? Mata begitu. Matamu jangan lirik kanan, jangan lirik kiri begitu. Mata itu harus terang begitu. Ini selalu dikait-kaitkan tahun apalah begitu. Nah, itu begitu banyak yang suka ke Yahudian, padahal tadi kan saya sudah terangkan orang Yahudi itu hidupnya itu sebenarnya sangat mencekam. Kamu mau jadi orang Yahudi, coba kamu hidup di zaman orang Yahudi dulu, mau nggak kamu dikejar-kejar? Saya dengar cerita teman saya itu yang papanya lari dari Jerman itu, diburu-buru sampai Australia, naik kapal barang katanya mereka. Begitu. Terus mereka mengganti nama, ganti nama sampai betul. Di Australia mereka ganti nama karena namanya Yahudi, betul. ke Yahudian kelihatan, jadinya betul. Mereka ganti nama. Esther itu namanya kan dibilang pamannya bilang Mordekai itu, kamu jangan sampai identitas Yahudi diketahui. Akhirnya kan dipakai nama Esther, namanya Hadasa. Jadi didiam-diam mereka saat itu kalau nama Yahudi aja ganti. Nggak mau. Ingat nggak zaman-zaman apa itu dulu orang-orang Chinese ganti nama jadi nama Indonesia karena tidak mau identitas, karena mereka mengalami aniaya juga pada waktu itu. Masalah etnis ini ribet sekali. Nah kita meniru sekarang orang bangga-bangga gitu ngomong itu kan Yahweh itu, wah kita jangan pakai nama Allah, pakai nama Yahweh begitu. Terus Elohim dan sebagainya, ngomongnya semuanya coba ikut tuh agama-agama Yahweh itu namanya diganti Abraham. Wah saya bilang nggak ngerti aja kamu Yahudi, sok-sokan Yahudi kamu. Mau nggak kamu jadi orang Yahudi? Zaman itu kamu diburu-buru gitu. Sekarang orang mau keren-keren jadi orang Yahudi gitu. Padahal nggak seperti itu. Gereja beda. Begitu mungkin Bu. Biar Dina. Kelihatan agak itu kali ya, agak biar kelihatan lebih rohani mungkin. Kalau rohani baca. Biar nampak ternyata rohani, nggak jadi doa puasa. Ibu bukan yang lain Ibu Renata silakan. Bisa tambahkan sesuatu silakan. Pak Ferry. Tambahkan sesuatu pendapat atau apa Pak Reimer atau ya Pak David, silakan Bu Renata ingin berbagi, masih ada beberapa menit lagi sebelum kita closing. Terima kasih buat kesempatan ini. Saya kagum yang Bapak ajaran Esther ini ternyata banyak konklusi yang saya temukan bahwa kenapa Alkitab ada buku Esther. Ternyata ini adalah satu kekuatan yang Tuhan bekerja. Memang benar Tuhan bekerja dalam diam. Ya, seperti Amen. Tapi kita juga orang percaya, juga Tuhan bekerja seperti di Roma 8 ayat 28, itu firman Allah turut bekerja dalam Tuhan. Turut bekerja di dalam setiap perkara. Amin. Ya. Dan yang saya kagum akan kenapa ini, karena bagaimana tadi dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan apa konklusi yang saya dapat itu, kenapa Tuhan? Tadi sementara berjalan ini tanya jawab, saya tuh bicara aja. Tuhan, kenapa ini mesti ada di dalam kitab ini? Jadi terus bagaimana kita supaya kita lebih maju, pribadi kita dengan Tuhan selalu kita kuatkan. Iman percaya kita. Jadi saya bersyukur saya belajar dari Pak Wanda dan Ibu Erna dengan dari Bible Alkitab ini, ajaran sehat yang benar-benar menjadi berkat buat hidup saya. Saya sungguh bersyukur. Dengan ini semua memang benar. Akhirnya saya berpendapat, itu mau bilang puasa, mesti puasa apa, atau doa ini, doa apa yang di dalam gereja. Saya pikir Tuhan, lebih baik saya punya pribadi yang langsung. Saya nggak punya siapa-siapa, karena saya sudah tahu ajaran sehat itu yang benar. Amen. Ini ajaran-ajaran yang Pak Wanda berikan kepada kita semua sangat luar biasa dan sangat memberkati hidup saya. Terima kasih. Pak Reimer ada pendapat lain? Terima kasih Bu Renata. Silakan untuk share Pak Reimer dari pembahasan kita. Puasa tadi Pak. Ya. Nah, kebanyakan nih orang Kristen puasa itu hanya untuk seperti ya
yang lain-lain gitu, hanya untuk meminta. Padahal meminta sesuatu yang bukan rohani, kebanyakan meminta duniawian. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia akan memberikan upah pada orang yang berpuasa itu kalau dia hanya meminta mengenai apa dia mau minta, keimanannya, mau dibukakan apa mengenai keimanan kerohaniannya, itu yang diberikan upah. Tapi kebanyakan sekarang adalah meminta sesuatu yang duniawi. Nah, itu yang tidak Tuhan maui, puasa seperti itu, Pak. Itu pendapat yang puasa itu. Nah, kenapa orang selalu menyuruh puasa yang 3 hari, padahal Yesus puasa 40 hari. Nah, kenapa dilakukan itu gitu? Karena kita orang Kristen harusnya ya seperti itu. Tapi kan Yesus tidak pernah mengajarkan mengenai puasa itu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, jadi juga kalau berpuasa itu ya kalau bisa jangan bilang-bilang ke orang begitu saya lagi puasa. Jangan dikasih tunjuk muka lapar begitu kan. Muka lemas. Gitu kan, harus dibilang minyaki mukamu ceria-ceria begitu. Bisa berpuasa Bu Diana, tapi ya ada maksudnya lah, nggak usah diumum-umumkan. Puasa Esther itu lain, dia punya puasa, bukan itu, bukan, kita tidak harus melakukan itu. Baik, Pendeta David dari Surabaya, silakan. Sedikit lagi kita akan tutup. Ada pertanyaan Pak David? Pendapat, ya. Jadi mohon maaf sebelumnya Om Wanda, mungkin saya terlambat ya masuk. Jadi kalau boleh. Iya. Bukan mungkin, memang. Memang Pak David terlambat. Sudah habis. Silakan, nggak apa-apa. Jadi mungkin kalau boleh berpendapat, Om. Ya, boleh, silakan. Pada peristiwa lampau, pada masa yang lalu, kita jangan melupakan sejarah bahwa kegerakan kekristenan yang ada di Indonesia itu berangkat dari masa kesesakan atau masa yang sukar. Jadi seperti papa saya itu bukan orang Kristen. Jadi dia seorang penganut Konghucu yang sangat taat. Yang dia juga salah satu orang yang memandu orang-orang yang ingin berbakti kepada dewa-dewa pada saat itu. Nah, pada saat peristiwa sending dikirim ke berbagai daerah di Indonesia, lalu ada KKR di Lapangan Perak. Dan di situ papa saya hadir dan hanya lewat saja, tapi melihat kuasa Tuhan sangat nyata pada saat itu. Osborne, orang Belanda, membuat KKR. Tapi papa saya tidak langsung percaya. Dia hari kedua datang dan melihat duduk paling depan. Dan benar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, berbagai mujizat terjadi saat itu. Nah, hari itu juga papa saya ambil keputusan untuk percaya Yesus. Lalu pulang ke rumah, semua berhala, jimat-jimat, gitu ya. tulisan-tulisan Cina yang ditempel-tempel itu semua dibakar. Membuat keluarga papa saya marah sekali. Mengapa Anda melakukan ini? Patung-patung kita dihancurkan semua. Nah, dari situ papa saya ambil keputusan untuk percaya Yesus dan memberi diri. Lalu melayani Tuhan dalam penderitaan. Jadi orang tua tidak lagi mensupport, hanya memberi tempat tinggal masih, tetapi tidak memberikan apapun. Nah, hari demi hari pelayanan papa saya disertai tanda-tanda heran, mujizat, orang kerasukan, lalu dukun-dukun itu banyak yang bertobat atau dilepaskan. Bahkan waktu saya lahir pun, setelah saya menjadi anak remaja, sehari-hari pelepasan itu banyak sekali di tengah-tengah masyarakat kampung ya. Saya tinggal bukan di perumahan tapi di satu kampung yang kecil. Hari-hari melihat seperti itu. Maka saya pikir kalau pada peristiwa sekarang, apakah mujizat itu berhenti? Apakah kita tidak membutuhkan kuasa Tuhan hanya pada masa itu saja? Jadi kalau saya pikir kita memang perlu seimbang antara pengetahuan Alkitab, tetapi juga kuasa mujizat itu masih ada. Ya, itu sampai papa saya meninggal di usia ke-90 tahun pun masih mendoakan dokter yang merawat dia. Jadi didoakan supaya Tuhan memberkati kehidupan dokter itu, lalu tidak berapa lama memang meninggal. Nah, di sini saya
memikirkan apakah hanya kita berbicara soal pengetahuan Alkitab, ya, itu saja, tetapi mujizat itu tidak diperlukan lagi pada masa sekarang. Nah, itu pemikiran saya, Om. Mohon maaf. Oke. Begini, saya setuju. Enggak, kita di dalam pembicaraan-pembicaraan kita bukan pengetahuan Alkitab. Saya tidak mengajarkan orang untuk otaknya penuh. Saya mengajar Alkitab itu untuk mengubah hidup orang. Dan setelah dia berubah, dia bisa menuntun orang lain untuk berubah. Begitu. Pengalaman-pengalaman pribadi yang Pak David katakan, saya tidak menentang mujizat. Tidak. Mujizat itu memang ada. Saya dulu orang karismatik kok. Saya lama melayani di karismatik. Saya penginjil dulu. Dari Gemim saya sudah menginjil. Waktu saya di Gemim, saya sudah menginjil keliling Minahasa. Sesudah itu saya masuk sekolah karismatik. Saya masuk Harvest International Theological Seminary HITS di Jakarta. Kemudian saya malang melintang menjadi gembala karismatik, mendoakan orang. Bahkan saya sudah bilang, saya menumpang tangan itu enggak, karena saya lihat dulu orang didorong-dorong, saya bilang, itu kuno begitu-begitu. Saya mau praktek jangan mendorong orang. Saya doa orang bisa jatuh. Waktu saya melayani di Lampung, saya menyanyi aja lagu yang pelan-pelan itu, orang sudah nangis, sudah jatuh-jatuh. Begitu. Sampai itu anak gembala bilang, "Papa," dia lari panggil papanya. "Papa, udah banyak orang mati di dalam gereja." Anaknya kan masih kecil begitu. Gembalanya lagi pergi ke rumahnya, terus anaknya ketakutan. Dia lari gitu. Saya diceritain sama papanya. "Tadi itu anak saya datang, kenapa?" Katanya mati, katanya. "Itu Om Wanda udah bikin orang mati-mati di dalam gereja." Dia bilang begitu. Jadi baru nyanyi aja orang nangis, sudah jatuh-jatuh. Tapi kan bukan itu orientasi pelayanan. Begitu. Apakah hal itu bisa mengubah orang? Ya bisa mengubah, tapi orientasi pelayanan saya mengubah orang, membuat orang itu tertanam di dalam pengajaran yang benar. Mujizat itu masih terjadi. Kalau memang terjadi mujizat, ya terjadi. Mujizat itu, tapi jangan apa-apa dibilang mujizat. Hari ini nggak punya uang, lalu orang berkati, "Oh, saya dapat mujizat." Padahal ATM saya kosong, tiba-tiba ATM saya dikirim orang uang. Begitu. Wah, mujizat. Ini kan banyak kesaksian begini di gereja. Saudara, hari ini saya dapat mujizat. Anda tahu, kita nggak ada uang mau beli beras. Tiba-tiba saudara, di ATM masuk uang itu. Begitu. Teman saya waktu sekolah teologi, ya namanya sekolah teologi, dia sudah menikah, punya anak waktu sekolah. Dia cerita, "Wah, kalian tahu nggak, kita kan punya anak sudah nangis-nangis, nggak ada susu," katanya. "Terpaksa saya cuma bikin itu air beras punya itu tajin begitu ya, nggak punya uang, dia mau beli susu." Dia bilang, "Kasih anaknya itu." Terus dia bilang, tiba-tiba katanya ada orang lempar katanya amplop dari dia punya lubang angin, pintu lubang angin itu. Dia lihat ada uang. "Oh, puji Tuhan," katanya, "mujizat." Langsung beli susu. Dalam hati saya, enak juga dia. Gua juga susah-susah. Kenapa Tuhan nggak kirim kayak begitu? Tapi saya juga pernah begitu di sekolah begitu ya, namanya jadi mahasiswa miskin gitu, nyanyi lagu penyembahan gitu kan, nyanyi. Saya dulu sekolah gitu memang modal iman lah, orang bilang. Punya uang cuma buat ongkos jalan begitu. Sampai dimarahin sama orang-orang yang jadi kenek, tahu kan? Bu Rina tahu kalau yang jadi kenek di Jakarta itu kan. Itu galak-galak itu. Abang-abangnya itu. Saya pakai batik begitu. Nah, kalau dulu mahasiswa bayar 100 rupiah kan. Saya bayar 100, dipelototin sama dia. Dipelototin. Saya bilang, "Mahasiswa Bang," saya bilang begitu. Dia bilang, "Mahasiswa apa ganteng-ganteng begitu?" Dia bilang, "Pakai batik masa bayar 100?" Saya bilang, "Memang betul." Saya bilang, "Mau lihat kartu mahasiswa?" Saya kasih tunjuk kartu mahasiswa. Bayar 100 katanya. Ya memang uang cuma itu. Jadi nyanyi gitu pagi-pagi udah doa, nyanyi pakai gitar gitu. Tahu-tahu Pak David ada orang gitu kasih sesuatu di saya punya kantong gitu.
Saya bilang, wah tebal banget, apaan ini, uang kali. Tapi lagi berdoa kan, mau buka juga takut gitu. Jadi habis doa langsung cepat-cepat pergi ke toilet. Saya cek, wah dapat uang banyak ini, segepok begitu kan. Saya buka, oh ternyata kupon makan yang dikasih, bukan uang, kupon makan. Tapi puji Tuhan begitu kan, kupon makan di kantin begitu. Buat 1 bulan punya, bayangin buat 1 bulan punya. Ya itu mau bilang mujizat atau apa ya. Tapi menurut saya mujizat itu betul-betul ya sesuatu yang melawan hukum alam. Kalau cuma begitu-begitu bukan mujizat. Saya begitu. Jadi percaya Pak Om Wanda bahwa Tuhan berdaulat untuk memelihara. Jadi hidup kami pun terpelihara karena anugerah Tuhan ya sampai hari ini. Jadi waktu kami masih susah, papa saya terusir dari rumahnya, lalu kami membuka gereja bersama mama saya, itu pun tidak ada makanan apapun. Jadi sangat menderita. Tetapi pemeliharaan Tuhan hari demi hari sampai hari ini tetap ada pemeliharaan. Jadi apakah ini suatu yang untuk pada masa sekarang ini sudah berhentikah atau bagaimana menurut Om Wanda? Karena sudah jarang sekali. Enggak. Sampai hari ini hidup kami dipelihara Tuhan. Semua yang hadir di sini ya dipelihara Tuhan, bukan dalam konteks itu. Jangan salah mengerti. Nanti kalau udah ikut terus kelas kita saling diskusi mempertajam pasti paham. Kalau kita masih dalam satu saat mungkin masih agak salah memahami. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Apa yang kami hidupi saat ini ya saya percaya juga kalau teman-teman lain bercerita ya, Bu Rina di Batam, Pak Remer, Bu Marcella, Bu Oike, ataupun Bu Renata, semua akan bicara, Pak Ferry, semua akan bicara bahwa Tuhan itu ajaib dan memelihara. Makasih Om ya. Baik, terima kasih. Sayang waktu kita terbatas. Pak David bertanya hal-hal saya keliru jam kalau gitu. Saya pikir jam 5 mulai. Keliru jam, ya. Iya. Nanti lihat di sini. Baik, kalau begitu ya. Memang 1 jam lebih ini, 1 jam harusnya, tapi sudah lebih 23 menit. Memang tidak terasa. Kita akan nanti lanjutkan dalam kesempatan yang berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memantau siaran kami, yang mengikuti di Facebook juga di Zoom. Saya sangat menghargai. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa membuka wawasan. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, tanyakan secara pribadi, ya bisa di email, di inbox, di WhatsApp, ataupun komentar-komentar di Facebook bisa. Baik, kita akan tutup. Sekarang saya minta nanti Ibu Rina dari Batam akan berdoa penutup. Silakan Bu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar lagi pada hari ini dari kitab Ester, bahwa Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami sedemikian rupa, sedemikian ajaib. Terima kasih Bapa, dan biarlah hidup kami boleh semakin seturut kehendak-Mu, mengenal Engkau lebih sungguh-sungguh lagi dan mengabarkan kepada banyak saudara-saudara kami yang belum menerimanya. Terima kasih, kami berdoa kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta dengan Ibu, di dalam semua pelayanan mereka. Biarlah Tuhan yang campur tangan dan nyatakan kuasa dan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Bahkan kami semua juga ya Bapak, biarlah kiranya kami semakin dituntun oleh firman Tuhan, hidup sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam diskusi hari ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sebelum berpisah, saya ingin mengucapkan salam Gereja Perjanjian Baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus segera datang. Bye, Maranatha.